Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman hidroponik sederhana yang sudah kami buat ini. Sebelumnya, hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, bunga, herba, tumbuhan yang tak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah dan juga sayuran hidroponik ditanam di media tanam yang lembab dan dipasak dengan larutan kaya nutrisi, oksigen, dan air. Nah, sistem ini mendorong pertumbuhan yang cepat, hasil yang kuat, dan kualitas yang unggul. Nah, sistem kerja hidroponik yang kami buat ini memungkinkan kontrol atas kondisi lingkungan, seperti suhu, keseimbangan pH, dan memaksimalkan paparan nutrisi serta air. Nah, hidroponik ini beroperasi di bawah prinsip yang sangat sederhana, yakni disediakan apa yang dibutuhkan tanaman saat mereka membutuhkannya. Hidroponik diberikan larutan nutrisi yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tertentu yang sedang tumbuh. Jadi kita membuat larutan nutrisi terlebih dahulu, baru meletakkan air pada pot. Dan air akan dibiarkan menggenang. Tumbuhan akan mendapatkan nutrisi yang sama karena pembuatan larutan dilakukan dalam satu wadah yang sama. Nah, untuk yang kedua ini merupakan tanaman hidroponik sederhana yang kedua yang sudah kami buat. Nah, berbeda dengan sistem yang pertama, sistem yang kedua ini memiliki aliran untuk masuknya air dan juga keluarnya air. Belakang masalah yang melatar belakangi pengembangan media kelompok kami adalah satu, masalah sampah plastik. Berikut data-data mengenai sampah plastik di Indonesia. Melihat tingginya sampah yang ada di Indonesia, terutama sampah botol plastik, kelompok kami berinisiatif untuk mengurangi sampah tersebut dan bisa mendaur ulang sampah yang tadinya berserakan tidak terpakai menjadi barang berguna, yaitu digunakan untuk media tanam atau hidroponik ini. Permasalahan yang kedua yaitu mengenai permasalahan tentang lahan yang sempit. Keterbatasan lahan menjadi salah satu ketantangan di sektor pertanian Indonesia. Selain itu, kawasan rumah juga semakin banyak diakibatkan populasi manusia semakin meningkat. Dengan adanya metode hidroponik ini diharapkan menjadi inovasi teknologi untuk bercocok tanam di lahan yang sempit ini, sehingga para petani masih bisa bercocok tanam meskipun keterbatasan lahan. Kemudian masuk ke bagian STEM. Nah, kelompok kami memilih problem based learning, di mana problem based learning itu merupakan suatu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif pada siswa. Nah, problem based learning ini itu merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap atau metode sehingga siswa itu dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah, seperti masalah-masalah yang disebutkan pada awal video. Dalam sistem hidroponik yang kelompok kami buat tersebut digunakan untuk siswa, sehingga siswa dapat menginovasikan pada tahapan pembuatan sistem hidroponik. Jika di sini kelompok kami menggunakan prototipe yang dibuat dengan memanfaatkan filter air sebagai aliran sistem hidroponik tersebut, sehingga siswa bisa mengganti dengan cara mereka bisa menginovasikan pada prototipe tersebut dengan pembuatan tanaman hidroponik dengan menggunakan metode WIT, yang dimana yang dimaksud metode WIT tersebut yaitu pada metode ini tidak diperlukan adanya filter atau penggunaan aliran listrik. Hal ini bisa terjadi karena pada sirkulasi udara yang ada pada air dapat dikontrol secara manual.
Pengembangan yang dilakukan pada media yang kami buat bisa dikatakan 80% sudah mencapai tujuan pembelajaran. Mengapa demikian? Karena media yang kami buat mempunyai kekurangan yang mana pada metode ini membutuhkan ketelitian yang ekstra. Dalam bercocok tanam dengan metode hidroponik, kita harus benar-benar memperhatikan serta mengontrol nutrisi yang diberikan pada tumbuhan. Termasuk diantaranya adalah kadar keasaman pH. Apabila kita tidak memiliki latar belakang pertanian, akan terbilang sulit untuk bercocok tanam secara hidroponik. Pada sumber belajar sudah mencakup STEM yang mana peserta didik bisa berpikir kritis. Karena peserta didik diajak untuk memecahkan sebuah masalah seperti bagaimana cara agar air mengalir ke setiap tanaman tersebut, bagaimana cara tanaman tersebut mendapat nutrisi yang sama dan lain sebagainya.